Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimatul Rahmah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan nomor induk mahasiswa 200101040241. Di sini saya akan menjelaskan tentang limit fungsi aljabar sebagai pemenuhan middle test mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran Matematika dengan dosen Ibu Rinda Ajmi Saputri MPD. Oke, langsung saja. Sebelumnya, kita harus mengenal dulu apa itu limit. Limit dapat diartikan sebagai menuju suatu batas, sesuatu yang dekat namun tidak dapat dicapai. Mengapa harus ada limit? Limit menjelaskan suatu fungsi jika batas tertentu didekati. Mengapa harus didekati? Karena suatu fungsi biasanya tidak terdefinisi pada titik-titik tertentu. Walaupun suatu fungsi seringkali tidak terdefinisi untuk titik tertentu, namun masih dapat dicari tahu berapa nilai yang didekati oleh fungsi tersebut apabila titik tertentu semakin didekati, yaitu dengan limit. Dalam bahasa matematika, limit dituliskan dengan limit X mendekati A, fx sama dengan L. Maksudnya, apabila X mendekati A namun X tidak sama dengan A, maka fx mendekati L. Pendekatan X ke A dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan, atau dengan kata lain, X dapat mendekati dari arah kiri dan arah kanan sehingga menghasilkan limit kiri dan limit kanan. Selanjutnya kita akan mengetahui apa itu sifat-sifat limit fungsi aljabar. Terdapat 9 sifat limit fungsi aljabar. Yang pertama ada limit X mendekati C konstanta sama dengan konstanta. Yang kedua limit X mendekati C X sama dengan C. Yang ketiga limit X mendekati C konstanta fx sama dengan konstanta limit X mendekati C fx. Yang keempat ada limit X mendekati C fx ditambah Gx sama dengan limit X mendekati C fx ditambah limit X mendekati C Gx. Begitu juga dengan pengurangan. Yang keenam ada limit X mendekati C fx dikali Gx sama dengan limit X mendekati C fx ditambah limit X mendekati C Gx. Untuk pembagian, limit X mendekati C fx per Gx sama dengan limit X mendekati C fx per limit X mendekati C Gx, asalkan limit X mendekati C Gx tidak sama dengan 0. Dan ada perpangkatan limit X mendekati C fx pangkat N sama dengan dalam kurung limit X mendekati C fx pangkat N. Yang terakhir ada limit X mendekati C akar fx sama dengan akar limit X mendekati C fx asalkan limit X mendekati C fx lebih dari 0 bila mana N. Nah, sekarang ada macam-macam metode dalam penyelesaian fungsi limit aljabar. Yang pertama, kita ada menggunakan metode substitusi, yang kedua ada metode pemfaktoran, dan yang terakhir ada metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Dan ini kita akan bahas satu-satu, langsung saja. Yang pertama yaitu metode substitusi. Nah, metode substitusi ini tahapan pertama untuk menyelesaikan suatu batasan di suatu titik atau nilai berhingga adalah substitusi langsung. Jika dari hasil substitusi tersebut tidak diperoleh nilai dengan bentuk tak tentu seperti 0 per 0, tak hingga per tak hingga, 0 dikali tak hingga dikurang tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, dan tak hingga pangkat tak hingga, maka nilai tersebut adalah menunjukkan batas nilai yang bersangkutan. Nah, di sini terdapat contoh metode substitusi dengan soal limit X mendekati 1, 3X dikurang 1. Nah, di sini kita tinggal masukkan pendekatannya, yaitu X mendekati 1 menggantikan nilai X
pada 3x dikurang 1, sehingga didapatkan 3 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2, sehingga didapatlah hasilnya. Nah, metode yang kedua dari pembahasan kita kali ini yaitu ada metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran ini jika hasil yang diperoleh dari nilai bentuk tak tentu, yaitu 0 per 0, tak hingga per tak hingga, 0 dikali tak hingga dikurang tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, dan tak hingga pangkat tak hingga. Misalnya kita menemukan dalam suatu soal dan kita memasukkan dengan cara substitusi langsung, dan soal itu menghasilkan bentuk tak hingga seperti yang sudah saya sampaikan, maka kita harus menggunakan metode yang lain, yaitu metode pemfaktoran, dengan cara memfaktorkannya sehingga bentuknya menjadi bentuk tak tentu. Kemudian kita menggunakan lagi metode substitusi tersebut. Nah, sebagai contoh di sini ada soal yaitu limit x mendekati 1, x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 per x dikurang 1. Nah, kita coba untuk memasukkan dengan substitusi langsung. Kita masukkan nilai x-nya dengan 1. 1 pangkat 2 sama dengan 1 ditambah 2 dikali 1, 2 dikurang 3, 1 ditambah 2 dikurang 3 sama dengan 0. Dan kita masukkan juga penyebutnya, 1 dikurang 1 sama dengan 0, sehingga dihasilkan 0 per 0. Dan menghasilkan nilai bentuk tak tentu, dan itu tidak bisa disebut dengan jawaban, maka kita harus menggunakan metode pemfaktoran tersebut. Nah, di sini kita harus mengubah atau memfaktorkan x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 agar bisa menyelesaikan soal tersebut. Nah, di sini limit x mendekati 1, x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 per x dikurang 1. X kuadrat ditambah 2x dikurang 3 mempunyai faktor yaitu x dikurang 1 dan x ditambah 3. Sehingga dimasukkan limit x mendekati 1, x dikurang 1 dikali dengan x ditambah 3 per x dikurang 1. Nah, di sini ada unsur yang sama yaitu x dikurang 1, sehingga bisa dibagi sehingga menghasilkan 1 dikali x ditambah 3 per 1. Sehingga ditulis limit x mendekati 1, x ditambah 3 per 1 dapat ditulis kembali dan dihasilkan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, sekarang kita sudah sampai pada pembahasan metode terakhir tentang fungsi limit x mendekati a, yaitu metode mengalihkan dengan bentuk sekawan. Metode ini digunakan jika pada metode substitusi langsung menghasilkan nilai limit yang irasional. Fungsi dikalikan dengan akar sekawannya agar bentuk limit tersebut tidak irasional lagi, sehingga bisa dilakukan kembali metode substitusi. Nah, untuk contohnya di sini ada sebuah soal. Nah, ada ciri khusus dalam kita mengenali kita menggunakan metode apa. Kita menggunakan metode mengalihkan bentuk sekawan ini, yaitu ciri khususnya itu ada akarnya. Jadi apabila kita menemukan suatu limit fungsi limit x mendekati a, dengan soalnya ada akarnya, maka kita bisa menggunakan metode mengalihkan dengan bentuk sekawan ini. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh metode ini, yaitu ada soal limit x mendekati 0, x per akar 2 ditambah x dikurang akar 2 dikurang x. Nah, jadi sesuai dengan penjelasan sebelumnya tadi, kita menggunakan dengan cara mengalihkan dengan bentuk sekawannya. Bentuk sekawan yang mana? Bentuk sekawan yang dari akar tersebut. Bentuk sekawan dari akar 2 ditambah x dikurang akar 2 dikurang x adalah akar 2 ditambah x ditambah akar 2 dikurang x. Jadi bisa dituliskan limit x mendekati 0, x per akar 2 ditambah x dikurang akar 2 dikurang x sama dengan akar 2 ditambah x ditambah akar 2 dikurang x per akar 2 ditambah x
ditambah akar 2 dikurang X. Kita kalikan masing-masing sehingga didapatkan limit X mendekati 0. X dalam kurung akar 2 ditambah X ditambah akar 2 dikurang X per, karena akar dikalikan dengan akar maka hilang akar. Limit X mendekati 0, X dikali akar 2 ditambah X ditambah akar 2 dikurang X per 2 ditambah X dikurang dalam kurung 2 dikurang X. Nah, selanjutnya kita operasikan penyebutnya. 2 ditambah X kita keluarkan dari kurung, dikurang 2 ditambah X sehingga menghasilkan 2 dikurang 2, 0. X ditambah X jadi 2X sehingga didapatkan limit X mendekati 0. X dikali akar 2 ditambah X ditambah akar 2 dikurang X per 2X. Nah, untuk menghasilkan hasil dari soal tersebut, kita mensubstitusikan X yang mendekati 0 tersebut pada X yang di dalam akar, sehingga akar 2 ditambah 0 ditambah akar 2 dikurang 0. Nah, untuk X yang di luar kurung itu kita bisa bagi dengan X yang ada di penyebut. Jadi dihasilkan akar 2 ditambah akar 2 per 2 sehingga didapatkan akar 2. Nah, sudah selesailah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton dan menyimak. Have a nice day and selalu semangat. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.